Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan bagi kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul dalam masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah kami untuk menyampaikan suatu hadis yang ditemai dengan hati seputih batu pualam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasir, 'udan 'udan, fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktah sauda." Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktah baydu hatta tasiru ala qalbaini ala abyad misli as-safa fala tadurruhu fitnah ma damatis samawati wal ardu wal akhir aswadu murbadan kal kuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Fitnah-fitnah itu akan dihadapkan kepada hati seperti tikar, satu serat. Hati mana saja yang menyerap fitnah itu, maka satu noda hitam tertempel dalam hatinya. Dan hati mana saja yang tidak menerimanya, akan tertitiklah pada hati itu satu titik putih. Sehingga jadilah hati itu dua macam, putih seperti batu pualam, sehingga fitnah apapun tidak akan membahayakannya selama ada langit dan bumi. Sementara hati lainnya berwarna hitam legam, seperti teko atau ceret terbalik, tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran selain hawa nafsu yang diserapnya. Hadis riwayat Muslim. Manusia yang mempunyai hati nurani tidak akan pernah lepas dari ujian. Hati manusia akan selalu menemui fitnah dan cobaan. Hati yang buruk akan mudah menerima keburukan, sedang hati yang bersih akan berusaha kuat untuk menolaknya. Hati kita adalah sumber keimanan dan cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita, sehingga tidak mudah terperosok dan terantuk ke dalam gelimang dosa kehidupan dunia. Bagaimana jika hati kita terlanjur menyerap keburukan tersebut? Apakah ia bisa dibersihkan lagi seperti membersihkan pualam dari noda? Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba jika melakukan perbuatan dosa, maka akan tertitik dalam hatinya noda hitam. Jika ia menghilangkannya dan memohon ampun dan diampuni, maka hatinya itu dibersihkan. Jika ia melakukan kesalahan lagi, maka bintik hitam itu akan ditambah sehingga bisa menutupi hatinya." Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Para ulama banyak memperhatikan masalah ini, membahasnya panjang lebar dan mencari formula yang tepat untuk menjaga dan mengobati hati. Antara lain, melepaskan diri dari segala bentuk ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala demi kemurnian pengabdian kita padanya. Yang kedua, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala saja yang sudah jelas diampuni segala dosanya, masih juga melaksanakan istighfar setiap hari. Yang ketiga, perbanyak membaca kitab suci Al-Quran. Jangan sampai hari-hari kita terlewatkan tanpa membaca dan memahami kalam-kalamnya. Yang keempat, memperbanyak mengingat Allah dengan zikir agar kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati dan pikiran lebih tenang dan terkontrol. Yang kelima, seringlah untuk mengingat kematian, karena dengan itu kita menjadi sadar bahwa dunia ini benar-benar fana.
Hidup di dunia tidaklah lama, hanyalah untuk mencari bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 88 yang artinya, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Quran surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Sebelum kita akhiri pembacaan hadis pada kali ini, marilah kita tutup dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Jaratul Abror dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar dan dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan dalam perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang solih dan solihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.